Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim wa man iktafa, amma ba'd. Teman-teman para pendengar yang kami muliakan, kita lanjutkan belajar bersama membaca buku Marhaban bil Maut, Selamat Datang Kematian. Di kelas kita kali ini akan kita lanjutkan insyaallah pembahasan tentang hakikat kematian. Dan kita masih di bawah bab yang sama. Di antara poin yang akan kita bahas malam ini, yang pertama adalah bahasan tentang penyesalan dan pengakuan orang-orang yang setelah mereka meninggal dunia dan mereka bertemu dengan alam berikutnya, yakni alam barzakh, bagaimana bentuk pengakuan dan penyesalan mereka, serta penyesalan manusia secara umum di hari akhirat kelak. Kemudian poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang hakikat ruh. Tentang hakikat ruh. Apa itu ruh? Bagaimana penjelasannya dalam Al-Quran dan bagaimana keterangan dari Nabi SAW dan para ulama. Maka itu yang akan kita bahas insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan saya, penulis ya, dan kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga menambah iman dan kecintaan kepada hari akhirat serta kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kawan-kawan yang punya buku, silakan dilihat halaman 133. Punya PDF atau punya buku, lihat halaman 133. Penulis di sini menyebutkan tentang poin bahasannya, yakni penyesalan dan pengakuan. Penyesalan dan pengakuan. Penyesalan manusia, teman-teman, itu bertingkat-tingkat. Penyesalan manusia bertingkat-tingkat. Dan di antara bentuk musibah ya yang dirasakan oleh manusia baik di dunia ataupun di akhirat kelak adalah namanya an-nadamah, yakni penyesalan. Ya, menyesal. Kenapa mereka menyesal? Biasanya penyesalan itu datang rata-rata karena ada sesuatu yang luput daripada mereka yang harus mereka miliki. Sesuatu yang mereka butuhkan tetapi mereka tidak memilikinya. Sesuatu yang mereka harus berbekal dengannya namun mereka tidak punya bekal. Ya. Ini rata-rata penyesalan datang atau harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Biasanya penyesalan datang dan ini bagian daripada musibah. Bagian daripada musibah. Nah, maksud bahasan ini adalah penulis mengajak kita mengenal bagaimana penyesalan manusia secara umum dan orang-orang khusus tertentu, ya, dalam hal ini adalah orang-orang beriman di akhirat kelak, baik itu mulai dari alam barzakh sebagai hal pertama daripada kehidupan akhirat, ataupun nanti ketika mereka melihat melihat kenyataan surga dan neraka di hadapan mata mereka. Baik. Nah, penulis ini mengatakan penyesalan manusia itu bertingkat-tingkat. Manusia yang paling besar penyesalannya di alam kubur dan di alam akhirat adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para pelaku kezaliman yang luput dari Islam dan ketaatan. Jadi kalau berbicara tentang penyesalan, teman-teman, ada tingkatan. Manusia tidak di garis yang sama, tidak di lembah yang sama dalam besarnya penyesalan yang mereka rasakan. Manusia bertingkat-tingkat. Tergantung apa? Tergantung kondisi mereka di dunia dahulu. Nah, orang yang paling besar penyesalannya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para pelaku kezaliman, para pelaku maksiat dan para pecandu syahwat yang mereka luput daripada keimanan dikala di dunia. Ini adalah penyesalan yang sangat hebat. Di mana itu terjadi? Di alam kubur dan di akhirat. Cukuplah kita mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang penyesalan orang-orang kafir di akhirat nanti. Allah berfirman ya tentang orang-orang kafir, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka nanti di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah orang-orang yang
luput dari keimanan di dunia dan di akhirat mereka akan masuk neraka. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang sangat besar. Itulah penyesalan di hari yang sangat apa? Yang sangat hebat. Bagaimana kondisi orang kafir di hari akhirat nanti ketika mereka melihat azab? Mereka berharap agar kembali ke dunia untuk melakukan kebaikan walaupun sesaat. Mereka ingin orang-orang kafir nanti setelah mati di alam kubur, di alam akhirat, mereka meminta kepada Allah ingin dikembalikan ke dunia ini, di alam yang kita hari ini. Dikembalikan untuk apa? Untuk melakukan ketaatan, untuk bersyahadat, untuk melakukan amal saleh yang dahulu luput dari mereka dikala di dunia. Iman yang mereka tidak memperolehnya, ya, di mana keimanan kepada Allah di muka bumi ini layaknya taman surga, layaknya adalah surga yang sebelum surga yang sebenarnya, ya, sebagaimana pernyataan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, inna fid dunya jannatan, inna fid dunya jannatun, sesungguhnya di dunia ini ada surga, qabla jannatil akhirah, sebelum surganya akhirat. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah, siapa yang belum masuk ke dalam surga dunia ini, maka mereka akan belum masuk, tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Apa maksud surga di sana, di sini teman-teman? Maksudnya adalah surga yakni keimanan, kelezatan dengan mengingat Allah, kelezatan dengan mengenal Allah, ma'rifatullah yang hakiki. Kemudian mereka mencintai iman, mencintai kebenaran dan mencintai ilmu. Serta mereka duduk bersama orang-orang yang saleh. Ini adalah jannatu ad-dunya. Dan berdoa Allah masukkan saya dan kita semua ke dalamnya agar kita meneguk air daripada surga yang surga yang ada. Baik. Kemudian di sini penulis mengatakan, namun apalah daya, penyesalan itu ada, permohonan itu ada, akan tetapi apakah akan dikabulkan permohonan mereka? Tidak. Apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, ya. Nasi sudah menjadi bubur. Hari-hari telah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Seorang penyair mengatakan, fata ma fata walan ya'uda man mata. Telah berlalu hari yang berlalu, telah pergi orang yang pergi, walan ya'uda man mata. Orang yang sudah mati niscaya tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya ke dunia. Nah, dalam hal ini kita lihat keterangan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang kejadian nanti di antara permintaan orang-orang kafir di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. Dan demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, maka orang kafir tadi berkata, apa kata mereka? Rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Jadi setelah mereka mati dan mereka melihat bagaimana kondisi azab, kondisi janji-janji yang Allah sampaikan sekarang di dunia di dalam Al-Quran, hari ini mereka dustakan, setelah nyawa mereka berpisah dengan jasad, di hari itu adalah kenyataan. Semua yang mereka dustakan akan terlihat jelas di mata mereka. Maka mereka berkata kepada Allah, ya Allah, irji'uni, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku dunia agar aku bisa melakukan amal saleh, melakukan ibadah, melakukan ketaatan, meraih Islam, bersyahadat, mengikuti para nabi dan rasulmu, ya, atas apa yang luput bagi kami dahulu di dunia. Ya, ini penyesalan apa tidak teman-teman? Penyesalan. Nah, apa jawaban Allah? Ini adalah permintaan. Jawaban Allah dalam ayat ini, Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Itu sesuatu yang mustahil untuk Untuk dilakukan. Innaha kalimatun wa qailuha. Sungguh yang mereka ucapkan itu, ya, adalah perkataan yang diucapkan semata, hanyalah dongeng belaka. Hanyalah harapan semata, ucapan yang bohong. Dan itu tidak akan pernah berlaku, tidak akan kembali, ya. Kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di belakang mereka ada dinding, ada barzakh. Barzakh itu artinya adalah dinding pembatas di antara dua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat. Mereka ada di sebuah alam namanya alam barzakh. Jadi orang kalau sudah mati, semuanya, baik orang kafir ataupun orang muslim, baik yang matinya dengan cara yang benar, dengan cara
dimakamkan dengan cara yang normal, ataupun matinya dengan ditenggelam, dibakar, ataupun dimakan oleh binatang buas. Ada orang yang mati dimakan ular, atau mati dimakan serigala, atau matinya tidak dikuburkan, tetapi matinya dengan apa? Dengan cara ditaruh di gunung-gunung tertentu. Sebagaimana sebagian tradisi adat, ya, adat Mahoni di daerah, kalau kita di Indonesia adat Mahoni di mana tuh Pak? Di daerah Sulawesi di sana. Mereka kalau mati itu Pak, didandanin, kemudian ditaruh dalam dalam peti, kemudian ditaruh di di gunung yang tinggi. Dan itu nanti sekali 5 tahun mereka akan adakan acara apa? Acara mengganti pakaian namanya. Nah, mereka tidak masuk tanah, tetapi ditaruh di tempat yang tertentu dalam peti yang kokoh. Baik. Nah, apakah kondisi mereka tidak masuk alam barzakh? Iya, sama. Mereka akan memasuki alam barzakh. Dan keadaan mereka pun, penderitaan mereka pun akan di posisi yang tidak berbeda. Nah, mereka mengharapkan, ya Allah kembalikan kami. Tapi Allah mengatakan tidak. Itu hanya dongeng yang belaka. Apa maksud dongeng yang belaka, teman-teman? Yakni mereka, kalaupun dikembalikan, ini adalah suatu yang mustahil. Dan andaikan mereka dikembalikan ke dunia, apakah orang-orang kafir itu benar-benar akan masuk Islam? Tidak. Tidak. Iya. Sebagaimana firman Allah di surah Al-An'am, "Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun." Andaikan mereka kami kembalikan ke dunia, maka mereka akan ruddu ila ma nuhu anhu. Mereka akan kembali kepada hal-hal yang kami larang. Akan kembali kepada kekufuran. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka adalah orang yang berdusta. Dan ini adalah dalil menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah. Bahwasanya Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, dan Allah tahu bagaimana kalau andaikan itu terjadi. Iya, di mana orang kafir tidak dikembalikan ke dunia. Andaikan mereka dikembalikan ke dunia, tapi ini bukan kenyataan, maka mereka akan kembali kepada kekafiran, kemaksiatan, kezaliman. Subhanallah. Baik. Nah, dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwasanya orang-orang, semua manusia yang ada di alam setelah mereka mati, maka manusia akan dikungkun atau diletakkan di suatu alam, yakni alam barzakh. Baik. Mari kita lihat keterangan para ulama tentang ayat ini, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ayat ini dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau berkata, yukhbirullahu ta'ala an halil muhtadir indal maut. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kondisi seseorang di saat kematian mendatanginya. Minal kafirin, dari golongan orang-orang kafir, awil mufritina fi amrillahi ta'ala, ataupun dari orang-orang yang lalai dan ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qilihim inda dzalik, dan ucapan ini dikatakan kepada mereka sesaat ketika mereka akan berpisah dengan dunia. Wa su'alihimur raja'ah ila dunya, adapun permintaan mereka untuk kembali ke dunia, ya, ini terjadi di saat itu, liyusliha ma kana afsadahu fi muddati hayati. Apa tujuannya mereka meminta, teman-teman? Agar mereka bisa memperbaiki kerusakan amal perbuatan mereka tatkala atau selama hidup di dunia dahulu. Jadi mereka berangan-angan pulang ke dunia, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki kelalaian, memperbaiki kerusakan amal, kerusakan akidah, kerusakan keyakinan, ideologi yang mereka anut di masa di dunia dahulu. Baik. Berkata Imam Mujahid bin Jabr Al-Makki rahmatullah alaih, ya, sebagaimana disebutkan juga oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan rahimahullah, wallahi ma tamanna an yarji'a ila ahli wa ila ashirati. Yani maksudnya adalah orang-orang kafir ketika itu, demi Allah, kata beliau, mayat tidak berangan-angan kembali ke keluarga dan karib kerabatnya. Jadi ketika mereka mayat atau ruh telah melihat azab yang ada di hadapan mata mereka, dan itu sangat menakutkan, maka mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia. Dan ingat, apa tujuan mereka kembali ke dunia? Apakah untuk kembali kepada keluarga, kembali kepada karib kerabatnya? Tidak. Untuk bertemu dengan teman-teman, konco, follower mereka selama di dunia? Tidak. Tujuannya kata beliau adalah walakin tamanna an yarji'a fay'amal bi ta'atillah. Akan tetapi mereka berangan-angan kembali agar Allah kembalikan ke dunia untuk bisa melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah. Fanzuru amniyatal kafir al-mufarrid fa'malu biha. Maka ketahuilah, kata beliau, atau maka terenungkanlah bagaimana angan-angan orang-orang kafir
yang luput dari ketaatan, maka berbekallah kalian dengannya. Berbekallah dengan apa? Dengan kondisi yang mereka harapkan. Di mana orang-orang kafir mereka berharap agar kembali ke dunia, wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah kondisi teman-teman, berita yang Allah sampaikan berdasarkan nas yang sahih, berdasarkan Al-Quranul Karim, bahwasanya manusia, terkhusus dalam hal ini orang yang paling berat penyesalannya adalah orang-orang kafir, orang musyrik, orang ateis, orang munafik, i'tiqad, orang-orang liberal dan semisalnya. Mereka di dalam penyesalan yang luar biasa, dan itu adalah siksaan, azab sebelum datang azab yang sebenarnya, ini azab neraka. Ya, mereka berada di dalam penyesalan. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan ayat ini dan keterangan-keterangan para ulama tadi, maka kita bisa mengetahui bahwasanya di saat ini, bahkan dari dahulu, di dalam kubur, di bawah bumi yang kita injak ini, ada jutaan manusia yang sedang dalam kondisi kesulitan. Mereka berharap dan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, walaupun sesaat, walaupun hanya bisa mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Walaupun sesaat hanya untuk melakukan salat 2 rakaat, walaupun sesaat hanya untuk melakukan amal ketaatan dan mengucapkan kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin, para pendengar yang saya muliakan, ini adalah pelajaran untuk saya dan untuk kita semua tentunya, bahwasanya kita adalah orang yang sedang di posisi yang diharapkan oleh jutaan, bukan bisa jadi miliaran, triliunan, tidak tahu kita berapa jumlah manusia yang kafir yang sudah terkubur di bawah bumi yang kita injak hari ini. Oleh karenanya jangan sia-siakan hari-hari kita, jangan sia-siakan waktu kita, lakukanlah amal saleh semaksimal mungkin sesuai yang Allah beri kemampuan kepada kita dengan cara apapun. Walaupun dengan mengucapkan satu kalimat apa? Kalimat zikir. Satu kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim adalah 2 kalimat yang ringan. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, di hadis yang terakhir kali dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW pernah mengatakan kalimatani. Ada 2 kalimat, khafifatani alal lisan, yang ringan di lidah, thaqilatani alal mizan, di mana kalau diucapkan 2 kalimat itu akan menjadi berat di timbangan. Ringan di lidah tapi berat di timbangan. Habibatani ila rahman, dari mana 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yani kalimat maha suci Allah yang aku memujinya, dan maha suci Allah zat yang maha agung. Coba 2 kalimat teman-teman yang hari ini mungkin kita luput, lalai, atau bisa jadi sesekali kita ingat, tapi 2 kalimat ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya bagi orang-orang yang sudah luput, mereka tidak bisa kembali lagi ke dunia. Ataupun ucapan Allahu Akbar yang kita ucapkan dengan lisan dan direnungkan dengan hati, di dalamnya ada ta'zim, pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, ini jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ucapan kalimat Allahu Akbar, sebagaimana perkataan yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan dan dikutipkan oleh Imam Al-Qurtubi dan tafsir beliau, yakni qaulu Allahu Akbar, qaulul abdi Allahu Akbar khairun minad dunya wa ma fiha. Seseorang hamba mengucapkan Allahu Akbar itu lebih baik nilainya di sisi Allah daripada dunia dan seisinya. Baik. Kemudian berikutnya teman-teman, kita lihat lagi keterangan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutipkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, "Idza wudi'al kafira, ya, idza wudi'al kafiru fi qabri," apabila orang kafir telah diletakkan di dalam kuburnya, "fayara maq'adahu minan nar," fayaqul, maka orang kafir tadi akan segera melihat tempat duduknya kelak di dalam neraka. Jadi dalam kubur mereka dalam kondisi takut, dalam kondisi menyesak, dalam kondisi galau. Di saat yang sama mereka langsung diperlihatkan tempat duduk mereka kelak di dalam neraka. Di mana mereka akan ditempatkan dalam neraka. Maka orang kafir tadi berkata, fayaqul, dia berkata, Rabbi irji'un atubu wa a'malu salihan. Ya Allah, tolonglah kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia agar aku bisa bertaubat kepadamu dan aku melakukan amal saleh. Amal saleh maksudnya adalah amal yang dicintai oleh Allah.
yang ikhlas untuknya dan dilakukan sesuai petunjuk sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat yang sama fayuqalu, ada suara yang mengatakan kepada orang kafir tadi, qad umira, ya, qad umirta ma kunta mu'ammara, wahai kafir, sesungguhnya engkau, ya, sudah dipanjang, Allah sudah memberikan usia yang panjang kepadamu untuk bisa berpikir. Jadi usia yang panjang ini teman-teman, usia yang panjang, umur yang ditambah, itu bisa jadi satu dari dua keadaan. Bisa jadi adalah kebaikan dan bisa jadi penyesalan. Hujah yang akan menjadikan apa? Yang akan menjadi hujatun alaina aulana. Jadi hujah yang akan menolong kita atau justru hujah yang akan menjadi apa? Menjadi penyesalan bagi kita. Umur yang panjang Allah berikan diundur. Kadang ada orang kafir yang panjang usianya adalah untuk berpikir agar mereka bisa kembali kepada kebenaran. Maka kata Abu Hurairah, fayudayyiqu alaihi qabruh. Maka di saat itu segera Allah akan menyempitkan kuburannya, menyempitkan kuburan atas orang kafir tadi. Tiba-tiba disempitkan kuburannya, fahuwa kal manhush, maka tiba-tiba badannya remuk, ya, badannya remuk, yanamu wa yafza, dalam kondisi dia apa? Terlentang dan berteriak. Jadi fisiknya dan ruhnya apa jasadnya dalam kondisi remuk, sementara dia dalam keadaan terlentang tidur, ya, dalam kondisi terlentang. Kemudian kata beliau, tahwi ilaihi hawamul ard, ya, di saat yang sama akan datang kepadanya akan datang kepadanya binatang yang berbisa, wahayyatuha wa aqaribuha, berupa ular dan kalajengking yang berbisa. Wal iyadu billah. Ini pernyataan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau Al-Qur'anul Azim, bagaimana kondisi orang kafir, mereka di dalam kondisi yang menyesal, maka azab disegerakan kepada mereka, dan ini berlaku di alam kubur, teman-teman. Di alam kubur. Kuburan disempitkan, kuburan disempitkan, ini adalah azab dan siksaan untuk fisiknya. Di saat yang sama dia juga diperlihatkan kepadanya tempat duduk mereka di neraka, dan ini juga azab. Karena melihat pemandangan yang mengerikan ini bagian dari azab, teman-teman. Melihat pemandangan yang mengerikan bagian dari azab. Orang kalau ditaruh makanan yang enak di hadapannya, tapi ada singa yang siap menerkamnya, apakah dia mau makan? Tidak akan bisa makan. Tidak mau makan. Orang yang dalam kondisi gelisah, makan seenak apapun tidak akan bermanfaat untuknya, justru akan menguruskan badan. Kenapa? Kondisi hati gelisah, pandangan yang menakutkan. Dan inilah kondisi manusia terpusuk orang kafir dalam kubur. Dan disiksa, mereka akan diberikan siksaan berupa ular-ular dan kalajengking yang berbisa menyengat dan menyiksa mereka. Kemudian kita dengar keterangan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Wailul li ahlil ma'asi min ahlil kubur." Celaka, binasa bagi pelaku maksiat dari penduduk kubur. Wal iyad billah. Tadkhulu alaihim fi kuburihim hayyatul sud. Akan datang menyerang mereka di dalam kubur ular-ular hitam yang berbisa. Auduhum, ya, hayyatun inda ra'si. Di mana ular akan datang dari bagian kepala, ya, di bagian kepala dan kaki mereka. Jadi ular datang di dalam kubur kepada orang-orang ahli maksiat dan khusus orang kafir dan para pemaksiat yang mencontoh mereka dari arah kepala dan arah kaki mereka dengan sengatan yang sangat berbisa. Wahayyatun inda rijlaihi, yakni ular dari kaki mereka. Yaqrusani hatta yaltaqiya fi wasatihi, di mana ular itu akan segera menjalar dari kepala ke tengah, dari kaki ke tengah, dan bertemu di bagian pusatnya. Fadzalikal adzabu fil barzakh alladzi qala Allah Ta'ala, dan itulah azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dan pelaku maksiat, pecandu maksiat di dalam kubur, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di belakang mereka ada dinding yang membatasi mereka sampai datang hari berbangkit. Dinding yang membatasi dua alam, tidak bisa ke dunia, tidak bisa kembali ke dunia, dan tidak bisa tidak bisa segera ke akhirat. Baik. Datang dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sunan beliau dengan sanad yang kuat, dan disebutkan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yazalu mu'adzaban hatta yab'athahu Allahu fi madja'ihi dzalik." Mayat orang-orang kafir akan terus disiksa, diazab oleh Allah
sampai ia dibangkitkan kelak dari kuburannya. Jadi kondisi azab itu teman-teman mustamir, dawam, yakni continue, terus menerus sampai mereka dibangkitkan. Jadi hari ini kita teman-teman, berdasarkan nas yang sahih ini, kita mengetahui bahwasanya ada miliaran manusia di dalam kubur, di bawah tanah yang kita injak, mereka sedang disiksa terus menerus sampai hari berbangkit. Waliyadzubillah. Kemudian berikutnya teman-teman, ini penyesalan orang-orang kafir. Kondisi mereka di alam kubur. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi orang kafir di alam akhirat nanti. Allah berfirman terkait orang-orang kafir yang begitu menyesal di akhirat akan keimanan yang luput dari mereka semasa hidup di dunia. Kelalaian mereka akan peringatan yang dibawa oleh para rasul dan nabi yang Allah utus kepada mereka semasa di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 2, Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan, berandai-andai, law kanu muslimin, andaikan mereka dahulu dunia termasuk orang Islam. Ini di mana penyesalannya teman-teman? Di alam akhirat. Di alam akhirat. Kemudian wa yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit dua tangannya. Yaqulu ya laitani, aduhai, dia berkata, aduhai alangkah celakanya, alangkah meruginya, alangkah binasanya, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa aku dulu di dunia tidak mengambil jalan bersama jalan yang ditempuh oleh para rasul? Kenapa aku tidak mengambil jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau umat ini berarti mereka akan mengatakan adalah Rasul Nabi Muhammad SAW. Adapun umat-umat terdahulu adalah nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian kondisi orang kafir berikutnya, walau tara inil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan sekiranya kalian melihat mereka, yakni orang-orang kafir, ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Kapan itu? Di hari kiamat. Mereka tersipu malu dalam kondisi hina dan ketakutan. Mereka berkata, Rabbana absarna, ya Allah, kami telah menyaksikan dengan mata kepala kami. Di sini yang berlaku adalah haqqul yaqin wa ainul yaqin, penglihatan yang yakin dan keyakinan yang benar. Tidak ada lagi yang perlu mereka dustakan. Wasami'na, dan kami telah mendengar apa siksaan yang engkau dengarkan kepada kami, wahai Allah. Maka permintaan mereka satu teman-teman, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ya Allah ke dunia agar kami bisa melakukan amal saleh. Inna muqinun. Nah, sekarang kami baru yakin. Ini dalam surah Sajadah ayat 12. Kemudian ayat berikutnya di surah Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Ingatlah pada hari ketika mereka, orang-orang kafir itu, dibolak-balikkan wajah mereka dalam neraka. Yaqulun, dan mereka berkata, ya laitana, aduhai alangkah binasanya, alangkah celakanya kami. Ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kenapa dulu kami semasa di dunia tidak menaati Allah dan tidak mengikuti Rasul kami? Subhanallah. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahannam. La yuqda alaihim. Di mana mereka orang-orang kafir itu mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Artinya maksudnya la yuqda alaihim, orang kafir ketika diazab, disiksa dalam neraka, mereka tidak mati, Pak. Di orang kafir itu disiksa tidak mati. Dan ini tentu sesuatu yang sangat menakjubkan, ya. Namun bagi Allah tidak sulit. Biasanya orang kalau disiksa dengan siksaan yang mencukupkan, mati. Orang kalau dipukul, dibentung kepalanya, mati. Adapun di alam neraka, teman-teman, tidak. Kondisi penduduk neraka itu sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang sangat kuat, tetap cukup untuk untuk tidak mati ketika tidak binasa ketika disiksa, tetapi mereka merasakan azab. Kata Allah dalam Al-Qur'an, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan tidak pula mati. Jadi antara hidup dan tidak. Mau hidup sulit, kenapa? Siksaan begitu keras. Mau mati pun tidak kuat, tidak bisa. Kenapa? Fisik mereka tidak dimatikan oleh Allah. Kenapa? Karena kematian sudah disembelih, tidak ada lagi kematian. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kematian nanti di hari kiamat, ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, dan tidak ada lagi yang tersisa, maka didatangkanlah kematian. Yu'tabil maut fayudbahu bainal jannati wan nar. Akan didatangkan kematian yang mendatangi kita hari ini, dan kematian itu dalam bentuk seekor kambing.
atau seekor domba. Kemudian kambing itu disembelih antara surga dan neraka dan diserukan, ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wahai penduduk surga, kalian akan kekal di dalamnya dan tidak ada lagi kematian. Fayazdadu farhan, maka penduduk surga akan bertambah kebahagiaan mereka. Kenapa? Tidak ada lagi kematian. Karena yang menakutkan dalam hidup ini teman-teman, di antaranya kematian. Kemudian dipanggil pula penduduk neraka, ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penduduk neraka, kalian akan kekal di dalamnya dan tidak ada lagi kematian. Fayazdadu huznan, dan mereka bertambah lagi apa? Kesedihan mereka. Jadi kematian tidak ada lagi. Ibarat pepatah orang kita apa namanya? Orang mungkin orang Minang bilang ya. Orang Minang bilang tuh ibarat kelakap tumbuh di batu. Hidup segan mati tak mau. Nah gitulah Pak, lebih kurang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yukhaffaf fayamutu, dan mereka tidak bisa mati, ya. La yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak bisa mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan mereka azab tidak diringankan bagi mereka. Jadi azab penduduk neraka teman-teman semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Bukan semakin hari statis atau stagnan, apalagi berkurang, tidak. Tetapi semakin hari juga semakin apa? Semakin bertambah. Iya. Fadhuqu falan nazidahum illa adzab. Rasakanlah siksaan ini kata Allah dalam surah An-Naba. Falam nazidahum illa adzab. Tidak akan kami tambah bagi mereka kecuali azab yang semakin keras lagi. Kadzalika najzi kulla kafur. Dan itulah balasan yang kami berikan setiap orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami melakukan amal saleh yang dahulu kami luput daripadanya. Semua manusia akan menyesal ketika melihat kebenaran janji dan ancaman Allah berupa surga dan neraka yang terlihat di hadapan mereka. Dikala itu, pandangan dan pendengaran manusia menjadi kuat dan tajam. Bahkan orang-orang beriman pun juga merasa kurang amal saleh yang telah mereka lakukan semasa di dunia, melihat balasan yang telah Allah sediakan untuk mereka. Ya, jadi orang kafir tingkat penyesalan mereka abadi, tidak akan berkurang. Namun di saat yang sama, bagaimana dengan orang mukmin? Orang mukmin pun juga akan menyesal, tapi penyesalannya tidak seperti penyesalan orang-orang kafir. Baik. Allah berfirman ketika melihat kondisi di hari kiamat, waji'a yauma idzin bi jahannam, dalam surah Al-Fajr ayat 23-24. Dan pada hari itu diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam, yakni didatangkan neraka jahanam. Jadi neraka itu Pak diseret oleh para malaikat, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didatangkanlah neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia akan teringat apa yang sedang mereka lakukan semasa di dunia. Dan mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, celakanya aku, binasanya aku, ruginya aku, qaddamtu li hayati, atas apa yang telah aku persiapkan untuk kehidupanku hari ini. Coba perhatikan Pak, di sini ayat Allah mengatakan bahwasanya orang kafir menyesal atas apa yang aku setelah lakukan dulu di dunia untuk kehidupanku yang sebenarnya. Maksudnya hari apa? Kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Yakni kehidupan yang sebenarnya teman-teman. Ini nasihat untuk saya dan kita semua, adalah kehidupan akhirat. Inilah the real of life. Kehidupan yang sebenarnya, bukan dunia. Kenapa? Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Yang abadi, yang kampung halaman kita berasal daripadanya adalah kampung akhirat. Berkata Syekh As-Sa'di rahmatullah alaih, ketika menafsirkan ayat ini, sebenarnya diwakilkan dalam tafsir beliau, Taisir Karimir Rahman. Beliau mengatakan, wa fil ayati dalilun ala anna al-hayat allati yanbaghi as-sa'i fi asliha wa kamali. Dalam ayat ini adalah dalil, argumentasi bahwa kehidupan yang seharusnya diusahakan pokok dan kebaikannya oleh manusia yang sempurna, ya, oleh pokok dan kebaikannya yang sempurna, nikmat dan kelezatannya, ya. Wa fi tamami ladzatiha, yakni kesempurnaan kelezatannya, kenikmatannya, hiyal hayatu fi daril qarar, yaitu kehidupan di kampung akhirat, kehidupan di negeri yang kekal. Fa innaha darul khuldi wal baqa, karena itulah kampung abadi, kampung halaman yang abadi selamanya. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang penyesalan orang-orang yang lalai dalam bersedekah. Jadi penyesalan orang-orang manusia bertingkat. Orang-orang beriman akan menyesal. Nah, di antara bentuk penyesalan adalah orang-orang yang luput dari bersedekah semasa di dunia. Allah berfirman, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan hendaklah kalian bersedekah, berinfak
sesuai kemampuan yang Allah berikan kepada kalian, atas rezeki yang Allah berikan kepada kalian, sebelum datangnya hari di mana salah seorang dari antara kalian berkata, sebelum apa? Sebelum salah seorang di antara kalian menemui kematian, fayaqulu, dan dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolonglah tangguhkan sesaat ajalku, fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa berinfak, wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang saleh. Aku menjadi orang saleh. Dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aitaitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur." Ini dalil ini teman-teman, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana keutamaan sedekah. Bagaimana keutamaan seseorang muslim ketika dia bersedekah. Di mana harta yang Allah berikan rezeki kepada mereka ini merupakan apa? Merupakan harta yang sementara. Namun bukan harta yang berkekalan. Harta yang kekal adalah harta yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, kata Abdullah bin Syakhir, aku pernah mendatangi Nabi SAW. Di saat itu beliau sedang membaca surat At-Takatsur, yakni Alhaakumut Takatsur. Sungguh kekayaan dunia, kenikmatan dunia telah melalaikan kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, qal yaqulu ibnu Adam. Anak Adam berkata, mali mali, hartaku hartaku. Maka akan dikatakan kepadanya, wahallaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait. Wahai anak Adam, engkau mengucapkan hartaku, hartamu, hartamu. Engkau tidak memiliki harta. Kecuali apa hartamu adalah apa yang engkau makan kemudian akan hancur. Apa yang kita makan kemudian menjadi apas, menjadi kotoran. Au labista fa ablait. Atau hartamu adalah apa yang engkau telah pakai dulu di dunia, berupa pakaian yang engkau beli kemudian engkau pakai dan pakaian itu lusuh, hancur. Au tasaddaqta fa amdait. Atau hartamu adalah harta yang engkau sedekahkan sehingga engkau bisa memperoleh hasilnya. Jadi harta kita teman-teman yang bisa kita manfaatkan hanya 3 saja. Yang kita makan kemudian bermanfaat untuk tubuh dan menjadi sisanya menjadi apas, atau yang kita gunakan untuk pakaian, kendaraan kita. Inilah harta kita kemudian lusuh. Dan yang ketiga adalah harta yang kau sedekahkan. Di antara 3 ini mana yang kekal, Pak? Yang ketiga. Yani yang disedekahkan kemudian akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Muhammad bin Abi Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nabi SAW di sini menjelaskan tentang bagaimana penyesalan orang-orang beriman nanti di hari kiamat. Ya. Beliau bersabda, "Lau anna abdan kharra ala wajhi min yaumi wulida ila an yamut fi ta'atillah." Andaikan seorang hamba menghabiskan umurnya untuk sujud kepada Allah dari usia semenjak ia dilahirkan sampai ia wafat, ya, dalam ketaatan kepada Allah, la haqqarahu yaumal qiyamah. Maka dia hari kiamat nanti ia akan merasa sedikit amal ketaatan itu. Jadi dia masih merasa sedikit ketaatan yang dia gunakan semenjak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Masih merasa sedikit. Walawadda annahu rudda ila dunya kaima yazdada minal ajr wathawab. Dan dia masih berharap kepada Allah. Mudah-mudahan ada jalan untuk pulang ke dunia sehingga mereka bisa menambah ketaatan dan kebaikan agar reward, ya, balasan mereka terima pun bisa lebih tinggi dan lebih baik. Ini penyesalan manusia, teman-teman. Coba kalau kita perhatikan hadis ini, pernyataan Nabi SAW bahwasanya manusia, andaikan mereka menggunakan untuk ketaatan selama di dunia, mereka pun tetap dalam kondisi menyesal. Dan ini adalah nasihat untuk kita semua agar kita mengoptimalkan kehidupan kita, melakukan ketaatan, beranjak dari satu ketaatan, dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain, baik itu berupa ibadah, belajar ilmu agama, ya, kemudian bersedekah, berzikir, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan poin berikutnya, teman-teman. Kita akan berbicara sekarang tentang hakikat ruh. Tentang hakikat ruh. Apa itu ruh? Saudaraku, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya banyak perkara dalam hidup ini yang keberadaannya nyata tapi tidak bisa dinalar oleh indera manusia. Di antaranya adalah ruh. Ruh, teman-teman, apa itu ruh akan kita baca nanti insyaallah. Ruh adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan dia ada di dalam kehidupan ini. Jadi ada dalam tubuh manusia. Di mana tubuh manusia, kalau tidak ada ruh, maka kondisinya akan berganti nama. Apa namanya? Akan berganti dengan mayat, jenazah.
Tapi selama ruh ada dalam badan, maka mereka disebut dengan manusia normal. Mereka disebut dengan apa? Dengan manusia. Jadi ruh adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk menghidupkan manusia. Sebagaimana Al-Quran akan atau bimbingan ilmu agama akan menghidupkan hati manusia. Baik. Nah, dari sini penulis mengatakan bahwasanya ruh merupakan ciptaan Allah, di mana ilmu tentang hakikatnya merupakan rahasia dan urusan Allah Subhanahu wa taala semata. Karena ruh adalah perkara gaib. Wujudnya ada, namun fisik dan bentuknya seperti apa tidak bisa dinalar dan tidak bisa diketahui oleh akal manusia. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ar-ruhu alladhi yahya bihil badan." Ruh itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dengannya badan manusia menjadi hidup. Ini kami nukilkan dari tafsir Al-Imam Ibnu Jauzi, yakni Zadu Al-Masir. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang ruh. Suatu kali orang-orang Yahudi pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka bertanya tentang apa itu ruh, ya Muhammad, mahwar ruh, apa itu hakikat ruh? Dari apa ruh itu diciptakan? Apa zatnya? Ya, maka di saat itu Nabi SAW tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan tentang ruh. Kenapa? Ruh adalah perkara gaib. Maka turun di saat itu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Isra ayat 85. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Siapa mereka di sini? yakni orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah Muhammad bahwasanya ruh itu adalah urusan Allah semata. Urusan ruh adalah urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. yakni ilmu manusia terbatas, teman-teman. Ilmu manusia sangat terbatas. Ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah adalah secuil, bagaikan tetesan air yang ada di dalam lautan. Jadi kita ambil air satu tetes, maka tetesan yang kita ambil itulah ilmu manusia. Adapun ilmu Allah adalah samudra yang tinggal. Samudra yang tinggal. Nabi Khadir ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi wassalam di dalam satu perjalanan yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, maka Nabi Khadir dengan Nabi Musa menaiki kapal. Di tengah perjalanan datanglah seekor burung, di mana burung itu mematok ke dalam air. Mematok air, mematok air, dan burung itu hanya bisa menekuk satu tetes dan dua tetes air. Maka Nabi Khadir di saat yang melihat pemandangan itu, beliau memberikan pelajaran yang agung kepada Nabi Musa. Dia mengatakan, ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau. Wahai Musa, andaikan ilmu saya. Wahai Musa, aku memiliki ilmu yang tidak engkau miliki. Di saat yang sama engkau juga memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, tapi aku tidak memilikinya. Andaikan wahai Musa ilmu kita dikumpulkan, digabungkan, dibandingkan dengan ilmu Allah, tidak ubahnya bagaikan air yang diteguk oleh seekor burung tadi, satu dua tetes itulah ilmu kita. Adapun yang tinggal, samudra yang tinggal, itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penguat dalil wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Adapun tentang ilmu, kalian tidak diberikan kecuali sedikit. Nah, jangankan ilmu yang lain, teman-teman. Ilmu tentang ruh saja, akal manusia akan tumpul untuk mengenalnya. Sampai hari ini, urusan ruh masih bagaikan misteri di tengah kehidupan manusia. Tidak ada seorang ahli, seorang peneliti, seorang profesor sekalipun, ya, yang berhasil menemukan apa hakikat ruh. Apa hakikat ruh? Tidak tahu kita. Nah, namun kita sebagai Muslim, kita cukupkan dengan petunjuk daripada Ar-Rahman, dengan dalil nas, Al-Quran dan hadis. Apa itu ruh? Kita cukupkan dengan itu. Kenapa? Ruh adalah makhluk yang ada, namun hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abdullah bin Buraidah, berkata sahabat yang mulia Abdullah, atau seorang salaf yang bernama Abdullah bin Buraidah rahmatullah alaih, beliau mengatakan, innallaha lam yutli' ala ruhi malakan muqarraban wala nabiyyan mursala. Tentang ruh ini, teman-teman, Abdullah bin Buraidah berkata, sungguh Allah tidak pernah memperlihatkan bentuk hakikat ruh kepada malaikat yang didekatkan kepadanya, dan tidak pula kepada seorang nabi yang diutus. Jadi urusan ruh, apa bentuk zatnya, dari benda apa, dari bahan apa ruh itu diciptakan,
tidak seorang pun yang mengetahui. Hatta malaikat yang didekatkan dan nabi yang diutus tidak tahu. Malaikat tidak tahu apa itu hakikat ruh, dan apa namanya, dan Nabi SAW juga tidak tahu tentang hakikat ruh yang sebenarnya. Tidak tahu hakikat ruh yang sebenarnya. Bagaimana lagi dengan orang selain mereka? Ya. Kemudian berkata Syekh Sa'di rahimahullah tentang penjelasan ayat ini, wa huwa mutadamminun la rada iman yas'alil masail. Dalam hal ini terdapat larangan bagi siapa yang suka bertanya tentang persoalan, ya, tentang persoalan ruh, ya, allati, atau persoalan hal yang gaib, allati la yaqsudu biha illa ta'annuta wa ta'jiz, yang dimana orang-orang mencari sesuatu, mencari-cari tahu tentang perkara yang gaib, yang Allah tidak jelaskan secara eksplisit. Namun ada orang yang suka mencari-cari, mencari tahu, memperdalam pengetahuan tentangnya. Ya, ini adalah perkara yang ta'attud wa ta'jiz. Ini adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang mustahil untuk kita tempuh. Jadi kalau ada Allah SWT menjelaskan tentang suatu perkara yang sifatnya terbatas, gaib, tidak ada ilmunya kecuali hanya Allah yang memiliki, maka kita manusia tidak boleh mencari-cari tahu. Ya, tidak boleh mencari-cari tahu. Kenapa? Yang akan ada adalah keterbatasan, kelemahan, takjiz. Kita tidak akan mampu mengetahuinya dengan benar. Ya, paling tidak kalaupun dipaksakan nanti akan datang klaim-klaim yang dusta. Wa yada'u su'ala 'anil muhim, dan hendaklah ayat ini menjelaskan agar orang-orang yang suka mencari-cari perkara yang gaib, ya, hendaklah dia meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang berlebihan tentangnya. Wa yas'aluna 'anil ruh allati hiya minal umuril khafiyah, di mana ada mereka orang-orang Yahudi atau sebagian manusia suka mencari tahu tentang ruh. Ya, padahal ruh itu adalah bagian dari perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati la yutkinu wasfaha wa kaifiyatiha, di mana tidak ada yang mengetahui hakikat sifat ruh itu dan bagaimana bentuk zatnya. Kullu ahadin, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Wa hum qasiruna fil ilmi alladhi yahtaju ilaihi al-ibad, di mana tidak seorang pun yang tahu tentang sifat dan bentuknya, padahal mereka lalai dari mencari ilmu yang dibutuhkan manusia. Ya, ini teguran kata Syekh Sa'di rahimahullah atas orang-orang yang suka mencari-cari tahu tentang hal-hal yang gaib. Allah sembunyikan tapi dicari-cari tahu. Ya, seakan-akan dia terdepan terdepan di hadapan manusia. Padahal di saat yang sama mereka lalai mencari tahu ilmu yang wajib untuk diketahui oleh mereka. Dan ini banyak, Pak. Ada kalau di Indonesia ada apa namanya? Ada film itu yang suka apa namanya, Pak? Mencari di antara dua dunia, di antara dua alam. Itu kan saya gitu, mencari-cari hantu, mencari-cari roh, berbicara dengan jin dan segala macamnya. Ini perkara yang tidak bermanfaat. Padahal yang saat yang sama mereka belum tentu benar salatnya, belum tentu bagaimana benar tauhidnya, bagaimana keimanan mereka dalam mengikuti sunnah, belum tahu benar. Padahal itu yang wajib mereka lalaikan, namun yang tidak wajib mereka cari-cari tahu. Nah, ini maksudnya Syekh Sa'di rahimahullah. Kemudian pertanyaan sekarang, manakah yang lebih dahulu diciptakan? Ruh ataukah fisik? Nah, di sini ada dua keadaan. Penulis mengatakan, ruh Nabi Adam alaihissalam tercipta sebelum jasad beliau sempurna. Jadi Nabi Adam diciptakan fisik beliau lebih dahulu, ya. Apa namanya? Fisik beliau diciptakan terlebih dahulu, kemudian baru ruh beliau diciptakan. Berbeda dengan anak Adam. Anak Adam keturunan beliau, ruh lebih dahulu diciptakan, kemudian baru jasad mereka ada. Jadi ruh telah ada, diciptakan oleh Allah SWT, kemudian nanti jasad ruh akan mendatangi jasad mereka. Dan ini datang dalam hadis. Kita simak hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Lamma khalaqallahu Adama, masaha dhahra." Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengusap punggungnya. Ini Allah mengusap punggung Nabi Adam alaihissalam. Fasaqata min dhahrihi kulla nasmatin, maka berguguranlah dari punggung Nabi Adam tadi setiap jiwa keturunan, ya, huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah, yang Allah akan ciptakan nanti sampai hari kiamat. Jadi Nabi Adam diciptakan lebih dahulu, kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam dan berguguranlah dari punggung Nabi Adam tadi setiap ruh anak Adam yang akan diciptakan sampai hari kiamat. Wa ja'ala baina ainai kulla insani minhum wa bidan min nur, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya.
Allah menjadikan cahaya yang bersinar, ya, menjadikan cahaya yang bersinar. Kemudian kata Nabi SAW, ya, "Thumma aradahum ala Adam faqal." Kemudian setiap anak Adam tadi, ruh-ruh yang ruh-ruh yang sudah diciptakan diperlihatkan kepada Nabi Adam betapa banyaknya anak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam telah melihat ruh seluruh anak dan keturunannya ketika dia diciptakan di alamnya. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, faqala, "Ay Rabb, man haula?" Wahai Allah, siapakah makhluk-makhluk, yakni ruh-ruh yang telah kuciptakan tadi, anak-anak manusia-manusia diciptakan tadi. Maka Allah berfirman, haula'i dzurriyyatuk, wahai Adam, mereka adalah anak cucu keturunanmu. Jadi dalil ini menjelaskan bahwasanya Nabi Adam diciptakan fisik beliau terlebih dahulu, setelah itu baru Allah menciptakan ruh Nabi Adam alaihissalam, meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam menjadi manusia yang sempurna, maka Allah mengusap punggung Nabi Adam, kemudian terciptalah ruh-ruh anak Nabi Adam alaihissalam yang akan anak cucu keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat, dan itu termasuk kita semuanya. Baik, kemudian Nabi Adam Allah mengatakan kepada Nabi Adam, mereka adalah anak-anak cucu keturunanmu wahai Adam. Baik. Kemudian sekarang kita belajar terakhir tentang apa kaitan atau keterkaitan atau hubungan ruh-ruh manusia dengan jasad. Baik. Dalam hal ini kata para ulama, ruh manusia memiliki keterkaitan dengan jasad ada dalam 5 keadaan. Pertama, hubungan ruh dan jasad dalam kondisi janin. Jasad diciptakan, kemudian ditiupkan ruh sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Ya, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Jadi jasad anak Adam ruh anak Adam diciptakan ketika dalam kondisi janin. Sebagaimana datang dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim juga, Nabi SAW pernah mengatakan, yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Dikumpulkan anak Adam itu dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk dalam bentuk air mani, kemudian ditambah menjadi darah, menjadi zigot, kemudian menjadi daging, dan setelah sempurna dalam masa hari yang tertentu Allah tiupkan ruh kepada mereka, kepada jasad itu, kepada janin itu, sehingga dia menjadi makhluk yang sempurna. Ini satu. Adapun sebelum ditiupkan janin, maka posisi ruh tidak diketahui alamnya. Jadi ruh telah ada diciptakan, cuma nanti akan menempati jasad setelah dia dalam bentuk janin. Baik. Namun sebelum jasad ada, sebelum ditiupkan jasad ada, maksudnya sebelum janin sempurna, di mana ruh itu ada, maka kita tidak mengetahui alamnya, tidak mengetahui tempatnya. Yang kedua, dalam kehidupan dunia, yakni ruh dalam kehidupan dunia ini bergabung dengan jasad. Namun kata penulis di sini, yang lebih dominan adalah jasad dan ruh mengikuti. Ini sekarang kita teman-teman, jasad kita lebih dominan, adapun ruh hanya mengikut. Yang ketiga, hubungan ruh dalam tidur. yakni ruh dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala terpisah dari jasad, namun bukan perpisahan yang sempurna. Jadi dan ini datang dalam ayat dalam di surah Az-Zumar, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang ruh-ruh orang yang sedang hidup, orang-orang yang sedang yang mati, dan orang-orang yang sedang tidur di mana dia belum mati. Jadi ruh dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi orang yang mati dan orang yang sedang tidur. Namun khusus untuk orang yang sedang tidur, ruhnya dipegang oleh Allah namun bukan perpisahan yang sebenarnya, bukan perpisahan yang sempurna. Yang keempat, teman-teman, yakni hubungan ruh dengan jasad adalah di saat sakaratul maut. Ruh dengan jasad terpisah dengan jasad, ya. Ruh berpisah dengan jasad, kemudian masuk ke alam barzakh. Ruh berpisah dari jasad namun akan dikembalikan ke jasad, ya. Tidak mengharuskan jasad hidup seperti di alam dunia. Dan di alam ini ada kemungkinan ruh orang beriman saling berjumpa satu dengan yang lainnya. Ya, ada kemungkinan, maksudnya ketika seseorang telah meninggal dunia, maka ruh akan berpisah dengan jasad. Dan ruh akan pergi ke alam barzakh. Nah, di alam barzakh nanti, ruh akan kembali ke jasad orang-orang, ke jasad manusia, ke jasad, ke tubuh yang mereka pakai selama di dunia. Nah, dalam kondisi ini, teman-teman, dalam kondisi ini, ada kemungkinan ruh di alam barzakh itu kembali ke jasad dan mereka akan bertemu. Orang-orang beriman akan bertemu dengan ruh orang-orang beriman. Sebagaimana, dan para ulama menjelaskan hal ini sebagaimana mereka berdalil dengan firman Allah di surah An-Nisa. Allah berfirman, "Wa may yuti'illah war rasul, ya, fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin." Adapun orang yang taat kepada Allah dan Rasul, orang beriman, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para orang syuhada, orang-orang saleh. Ini maksudnya juga termasuk di alam barzakh.
Adapun orang-orang kafir, ruh mereka tidak akan bisa ruh mereka tidak bisa saling berkunjung, tidak bisa saling bertemu. Kenapa? Mereka disibukkan dengan azab, dengan siksaan. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang kelima adalah di saat berbangkit. Yakni ruh dikembalikan oleh Allah ke jasad dengan sempurna, tidak akan rusak dan tidak ada kematian lagi. Keduanya kekal siap untuk merasakan nikmat surga atau neraka, dan ini berlaku di alam akhirat. Nah, kita sebagai hamba tidak diwajibkan oleh syariat mencari tahu apa hakikat ruh. Ya, karena ia sesuatu yang gaib. Maka urusan ruh kita imani sesuai dalil yang ada, dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita baca dari buku ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan untuk saya dan kita semua. Kita tutup dengan wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.